Semangat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya? Semoga semua masih sehat ya dan tetap bersemangat. Hari ini kita masih dalam tema 3, subtema 4, bagian yang kedua, tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku, seperti yang Ibu janjikan pada video sebelumnya. Masih dalam pemuatan pelajaran matematika, satuan waktu KD 3.7. Di video kali ini anak-anak akan mencoba menjumlahkan jam dan mengurangi jam serta menghitung lama suatu kegiatan. Seperti apa? Kita simak baik-baik video berikut ini. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Pertanyaannya adalah berapa lama Udin menyalakan lampu kamarnya? Nah, kalau seperti ini kita bisa menghitungnya dengan cara jikalau pagi hari 1 jam 30 menit kemudian menyalakan lagi 4 jam 45 menit, maka kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara menjumlahnya. Jadi ditambah ya, 1 jam 30 menit kemudian ditambah 4 jam 45 menit. Nah, anak-anak bisa menyelesaikan dengan cara bersusun seperti ini. Karena ini tadi dijumlahkan, maka kita beri tanda tambah. Kita hitung ya anak-anak ya, dimulai dari ini. Nah, ini Edo berkata, tambahkan jam kemudian tambahkan menitnya. Jadi kita menambahkan jamnya dulu, 1 jam ditambah 4 jam menghasilkan 5 jam. Kemudian 30 menit ditambah 45 menit di bagian yang belakangnya. Iya, Ibu beri tanda supaya memudahkan. Ini 30 menit ditambah 40 menit menghasilkan 75 menit. Nah, karena 75 menit ini lebih dari 1 jam, masih ingat 1 jam berapa menit? Iya, 60 menit ya, berarti 75 itu sudah melebihi. Dari 60 menit melebihi 1 jam. Maka 75 ini kita jadikan 2, yaitu 60 menit yang adalah 1 jam. Kemudian sisanya berapa? Kalau 75 dikurangi 60, sisanya 15, Bu. Iya, 15 menitnya kita taruh di bawah. Nah, 1 jam ini tadi, yang 60 menit kita ubah jadi 1 jam ini, kita tambahkan di sini, kita jumlahkan di sini di bagian jam. Iya, jadi ini ya, 5 ditambah 1, maka hasilnya adalah 6 jam. Kemudian menitnya menjadi 15, karena ini tadi 15 menit ya. 75 dikurang 60 hasilnya 15 menit. Jadi 1 jam lebih 30 menit dijumlah ditambah dengan 4 jam 45 menit, hasilnya 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit atau sama dengan 6 jam lebih 15 menit. Kita masuk soal selanjutnya. Ada 5 jam 25 menit ditambah dengan 2 jam 55 menit. Nah, caranya adalah dengan bersusun dulu. Jadi 5 jam 25 menit kita letakkan di sini. Kemudian 2 jam 55 menitnya tepat di bawahnya. Kemudian kita beri garis dan jumlah. Ingat, untuk mengerjakan ini kita mulai dari depan seperti yang Edo sampaikan di depan tadi ya, bahwa dihitung dijumlahkan dari jam dulu. Dari jamnya yang depan 5 ditambah 2, ini hasilnya berapa jam. Kemudian baru belakangnya 25 ditambah dengan 55, hasilnya adalah 7 jam 80 menit. Ya, karena yang 80 menit ini lebih dari 1 jam, lebih dari 60 menit, maka kita harus mengurainya menjadi 60 ditambah 20. 60 ditambah 20. Kenapa 60? Karena ini supaya bisa dijadikan jam. Kita masih ingat bahwa 60 menit itu sama dengan 1 jam. Ya, kemudian 1 jamnya ini kita tambahkan
digunakan di jam yang depan. Nah, di jam 7 ini ditambahkan 1 ditambah 7 itu menghasilkan 8 jam. Kemudian, nah ini kelebihannya tadi, yang kelebihan 20 menit, sisanya tadi kita masukkan di sini. Jadi 5 jam di 25 menit ditambah 2 jam 55 menit, hasilnya adalah 8 jam 20 menit. Bagaimana, mudah kan? Oke, selanjutnya Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit ini, ingat ini tadi menggunakan motor. 1 jam 30 menit ya. Ini menggunakan naik motor. Kemudian bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 55 menit. Jadi ada perbedaan waktu ya. Nah, sekarang anak-anak diminta untuk menghitung nih berapa perbedaan waktunya ketika Edo menggunakan motor dengan menggunakan kendaraan umum. Jika ada pertanyaan seperti ini, berarti kita bisa menyelesaikannya dengan cara apa? Iya, dengan cara mengurangi. Nah, 1 jam 55 menit dikurangkan dengan 1 jam 30 menit. Angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Kita buat bersusun, kita kurangkan. Nah, kita mulai dari yang paling depan. 1 jam dikurangi 1 jam, hasilnya adalah 0 jam ya. Ini 1 jam kurang 1 jam, hasilnya 0 jam. Kemudian yang belakangnya 55 menit dikurangkan 30 menit. Iya, ini Bu Lingkari, ya Ibu beri tanda, hasilnya adalah 25 menit. Jadi perbedaannya. Baik, langsung kita kurangkan saja ya. Ini 8 jam 45 menitnya, kemudian 4 jam 55 menitnya ada di bawahnya. Dikurangkan, kita mulai dari yang paling depan. Kita mulai dari yang belakang dulu ya, karena ini menitnya. Nah, karena kita sudah melihat di belakang ini kok 45 dikurangi dengan 55, jadi yang dikurangi kok lebih besar, maka kita pinjam 8 dipinjam 1 itu sama dengan 7. Nah, pinjamannya karena ini jam, jadi itu adalah 60 menit ya. Dipinjam 1, kita berikan ke belakang sini. Jadi kita jumlahkan. Ya, 60 menit ini. Terus 60 menit ditambah 45 menit, hasilnya adalah 105 menit. Nah, kita langsung kurangkan anak-anak. Baik, kita kurangkan 105 ini dikurangkan dengan 55, hasilnya adalah 50 menit. Kemudian jamnya tadi dipinjam 1, dari 8 dipinjam 1 jadinya 7 dikurang 4, hasilnya adalah 3 jam. Oke, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat ini hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 07:15 pagi dan berhenti pukul 09:10 pagi juga ya. Pertanyaannya adalah berapa lama hujannya turun? Nah, ini adalah jam yang menunjukkan ketika hujannya turun, ada di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan adalah menunjukkan kapan hujannya berhenti. Ini hujan turun, ini hujan berhenti. Langsung kita kurangkan ya. Tadi berhenti di jam 9:10, kemudian hujannya mulai di jam 7:15. Jadi waktu berhenti dikurangi waktu mulai. Oke, kurang karena ini 10 menit kemudian dikurangi 15 menit tidak bisa, karena angka yang
untuk mengurangi terlalu kecil, kita pinjam depannya. Jadi kita memiliki angka 9 dipinjam 1 sama dengan 8 jam. Nah, pinjamannya ditaruh mana? Pinjamannya tadi berapa? 1 jam. Nah, seperti di penjumlahan atau pengurangan ya. Pinjamannya 1 jam ini, 1 jam kan sama dengan 60 menit. Masih ingat ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Nah, 60 menitnya kita letakkan di sini, di bagian menit yang akan kita pinjam di sini. Ibu tulis, nah ini 60 menitnya. Kemudian kita jumlahkan, karena sudah dipinjami 60 ini, kita jumlahkan dengan milik asalnya, milik awalnya itu 10. Kita jumlahkan, Ibu beri tanda lingkaran, hasilnya adalah 70. Nah, sekarang yang dikurangi bukan lagi 10, melainkan 70 ini yang sudah kita jumlahkan tadi. 70 dikurangkan dengan 15, hasilnya adalah 55. Nah, sekarang untuk jamnya kita maju. Ini pukul 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Jadi lamanya hujan turun adalah selama 1 jam lebih 55 menit. Kalau ada seperti ini anak-anak, ada penulisan ini, jadi ini kan tidak ada kata jam, tidak ada kata menit ya. Nah, ini Ibu ingin menunjukkan bahwa yang di depan penulisan jam itu biasanya 4 angka dan ada angka titiknya di sini. Yang di depan ini menunjukkan jam, Ibu beri huruf J. Sedangkan yang di belakang 2 angka ini menunjukkan menit. Yang depan menunjukkan jam, maaf ini. Kemudian yang belakang menunjukkan menit. Bagus dulu, iya. Seperti ini. Kemudian jikalau ada anak-anak melihat jam digital itu di mana, Bu? Jam digital itu biasanya ada di lampu lalu lintas, itu ada jam digitalnya. Kemudian di HP itu juga ada, biasanya di belakang sini ada angka lagi, 2 angka lagi. Ini menunjukkan ya satuan waktu terkecil adalah detik. Misalnya di sini adalah 10. Ini hanya misal ya. Ini jadi yang paling depan itu menunjukkan jam, kemudian di belakangnya menunjukkan menit. Jikalau ada yang paling belakang, 2 angka di paling belakang itu menunjukkan detik. Biasanya di jam digital. Masih ingat jam digital kan ya seperti apa? Ya itu. Ya, selanjutnya Ibu memiliki pertanyaan. 3 jam setelah pukul 7 adalah pukul. Nah, kalau ada kata setelah, ini ada kata setelah ya, berarti jamnya kita jumlah. 07.00. 3 jam ini bisa kita tulis dengan 03.00 seperti di bawah ya. Karena tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa kata setelah ini artinya adalah dijumlah, ditambah seperti ini, maka kita beri tanda tambah. Kita hitung saja, ini angkanya sederhana ya, jadi 07.00 ditambah 03.00 hasilnya adalah 10.00. Jadi 3 jam setelah pukul 7 adalah pukul 10. Pertanyaan kedua. Nah, sekarang kalau tadi penunjuknya adalah kata setelah, sekarang penunjuknya adalah kata sebelum. 3 jam sebelum pukul 7 adalah pukul. Kalau setelah itu kita jumlahkan, berarti sebelum itu kita kurangkan. Betul. Jadi 07.00 kita kurangkan dengan 03.00. Hasilnya berapa? 7 kurangi 3, hasilnya 4. Jadi 3 jam sebelum pukul 7 adalah pukul 4. Begitu. Sekian anak-anak materi untuk hari ini. Materi di tema 3, subtema yang terakhir, subtema 4, materi terakhir di tema 3 ini. Anak-anak sudah belajar banyak.
Tetap semangat ya anak-anak ya, tetap jaga kesehatan. Jikalau masih bingung, masih belum paham, bisa diulang atau tanyakan ke guru kelas masing-masing. Jangan ragu, tetap semangat, tetap bersukacita. Terima kasih, God bless you.